Oke, hari ini kita bakal bahas salah satu momen paling dramatis dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Namanya agresi militer Belanda kedua, atau yang punya kode nama Operasi Gagak. Ini adalah sebuah operasi militer yang di atas kertas kelihatan sempurna banget, tapi nyatanya malah jadi bumerang telak bagi yang menjalankannya. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Coba deh, kita bayangin. Gimana ceritanya sebuah serangan kilat yang sukses berat, sukses merebut ibu kota, sukses menangkap semua pemimpin negara, justru jadi pemicu akhir dari kekuasaan mereka sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, ceritanya gini, semua berawal dari sebuah serangan fajar yang super mengejutkan. Serangan ini jelas-jelas melanggar perjanjian damai yang lagi berlaku. Kayaknya Belanda udah nggak sabar dan mutusin buat menyelesaikan semuanya pakai cara kekerasan. Sekali dan untuk selamanya. Coba kita lihat seberapa cepat dan rapi serangan ini. Jam 4:30 pagi, saat kebanyakan orang masih tidur, pesawat-pesawat tempur Belanda udah di udara. Sejam kemudian, boom! Bom pertama jatuh di lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta. Dan bahkan belum jam 7 pagi, lapangan terbang itu udah berhasil dikuasai. Ini benar-benar operasi militer yang direncanain dengan sangat matang dan presisi. Terus, gimana cara mereka membenarkan serangan ini? Gampang. Lewat siaran radio, mereka umumin aja. Perjanjian Renville udah nggak berlaku lagi, ya. Dan yang menarik, mereka nggak menyebut ini sebagai invasi. Istilah resmi yang mereka pakai itu aksi polisionil. Seolah-olah mereka ini cuma polisi yang lagi menertibkan wilayah mereka sendiri. Nah, karena pintu masuk utama ke kota, yaitu lapangan terbang, udah jatuh ke tangan mereka, pasukan darat Belanda yang jauh lebih modern dan kuat pun mulai masuk. Saat itu rasanya kejatuhan seluruh ibu kota tinggal menunggu hitungan jam aja. Dan ngomong-ngomong soal kekuatan, ini bener-bener jomplang banget. Coba lihat perbandingannya. Belanda datang bawa armada udara modern. Ada P-51 Mustang, pengebom B-25, puluhan pesawat angkut, lengkap. Terus di sisi kita, pertahanan di Maguwo cuma dijaga oleh 47 kadet bersenjata ringan dengan 3 pesawat Zero peninggalan Jepang yang udah usang. Ini beneran kayak David lawan Goliat, tapi Goliatnya bawa jet tempur. 128. Angka ini tragis banget. Ini adalah jumlah prajurit kita yang gugur hanya dalam 25 menit pertama pertempuran di lapangan terbang. 25 menit. Sebuah harga yang sangat mahal untuk sebuah pertahanan yang gagah berani. Tapi sayangnya nggak seimbang. Sementara itu, di pihak Belanda, jumlah korban jiwanya 0. Nggak ada sama sekali. Ini nunjukin betapa serangan pembuka mereka itu bener-bener efektif, mengejutkan, dan sama sekali nggak bisa dibendung. Jadi kalau kita lihat murni dari kacamata militer, operasi ini sukses total. Sempurna malah. Ibu kota jatuh cuma dalam beberapa jam. Presiden Soekarno ketangkep. Wapres Hatta ketangkep juga. Para pemimpin penting lainnya ikut ditangkap. Semuanya langsung diasingkan. Kalau ini sebuah film, di titik ini musuhnya udah menang kan? Secara teori, perang harusnya selesai di sini. Tapi, ternyata enggak. Justru saat pertempuran di kota kelihatannya udah selesai, perang yang sesungguhnya, perang strategi, baru aja dimulai. Kenapa? Karena ternyata Belanda dan Indonesia punya game plan yang beda banget. Nah, ini dia bedanya. Rencana Belanda itu simple. Serangan kilat, habisi tentara musuh, tangkap pemimpinnya, perang kelar. Pukulan KO, gitu. Sementara para pemimpin militer Indonesia, terutama Jenderal Sudirman, udah mengantisipasi ini. Strategi kita justru sebaliknya. Jangan ladenin pertempuran besar di kota. Biarin aja mereka ambil wilayah, yang penting pasukan kita selamat. Mundur, melebur ke pedesaan, dan mulai perang gerilya jangka panjang. Dan disinilah ada satu keputusan yang sangat krusial sekaligus kontroversial. Soekarno dan Hatta memilih untuk nggak ikut bergerilya. Mereka membiarkan diri mereka ditangkap. Ini adalah pertaruhan tingkat tinggi. Banyak loh di kalangan militer waktu itu yang menganggap ini tindakan pengecut. Tapi sebenarnya ini adalah langkah strategis buat memindahkan medan perangnya dari hutan-hutan di Jawa ke panggung diplomasi dunia. Dan pertaruhan itu berhasil. Apa yang terjadi selanjutnya adalah efek bumerang yang kita bahas di awal. Kemenangan militer Belanda yang kelihatan gemilang itu pelan-pelan malah jadi bencana politik buat mereka sendiri di mata dunia. Dunia internasional nggak tinggal diam. Reaksinya cepat dan keras. Koran-koran di seluruh dunia, dari New York sampai London, ramai-ramai ngecam serangan itu. Dewan Keamanan PBB langsung turun tangan, ngeluarin resolusi minta perang dihentikan. Dan yang paling bikin Belanda pusing, sekutu utama mereka sendiri, Amerika Serikat, marah besar. Nah, ini dia senjata pamungkasnya. Amerika ngancam akan menyetop bantuan Marshall Plan. Marshall Plan ini apa sih?
Ini tuh program bantuan ekonomi raksasa dari AS buat ngebangun lagi Eropa yang hancur lebur abis Perang Dunia II. Buat ekonomi Belanda yang saat itu masih rapuh, bantuan ini ibarat napas buatan. Tanpa ini, mereka bisa runtuh. Dan kita nggak lagi ngomongin duit receh. Nilai bantuannya saat itu 1 miliar dolar. Di zaman itu, ini angka yang astronomis banget. Jadi pesan dari Amerika ke Belanda itu simple dan jelas. Pilih, mau lanjutin perang ini, atau mau kami stop keran duit yang bikin negara kalian bisa bertahan. Opini publik di Amerika juga mulai berbalik. Orang-orang di sana mulai protes. Tunggu dulu, kok duit pajak kita dipakai buat ngebiayain perang kolonial yang udah ketinggalan zaman? Persepsinya berubah. Bantuan yang tadinya buat ngebangun ulang Eropa, sekarang malah kelihatan kayak mendanai imperialisme yang pikun. Nah, di titik ini posisi Belanda udah kejepit dari semua sisi. Dihadapkan pada isolasi dunia internasional dan ancaman kebangkrutan ekonomi, Belanda akhirnya sadar kalau mereka nggak punya pilihan lain. Mereka dipaksa untuk kembali ke meja perundingan. Tapi bedanya, kali ini mereka datang dari posisi yang jauh lebih lemah. Jadi, ada dua tekanan besar yang bikin Belanda akhirnya menyerah. Dari luar, ada PBB dan Amerika. Dari dalam, di Indonesia sendiri, perang gerilya pimpinan Jenderal Sudirman nggak pernah berhenti. Terus-terusan bikin pasukan Belanda kewalahan dan kehabisan sumber daya. Kombinasi dua tekanan inilah yang akhirnya memaksa mereka setuju untuk berunding, yang kemudian melahirkan perjanjian Rome-Rogen. Dan puncaknya, ya ini, konferensi meja bundar di Den Haag. Disinilah, kurang dari setahun setelah mereka dengan sombongnya merebut Yogyakarta, Belanda secara resmi mengakui dan menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Kemenangan militer yang mereka raih dengan susah payah itu jadi sama sekali nggak ada artinya. Semuanya dibatalkan di meja perundingan. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Bisakah sebuah perang dimenangkan di medan tempur, tapi kalah total di panggung dunia? Kisah agresi militer Belanda kedua ini ngasih jawaban yang jelas banget. Oh, tentu saja bisa. Ini jadi pelajaran abadi ya, bahwa di dunia modern, kekuatan militer aja itu nggak cukup. Opini publik internasional dan tekanan diplomasi bisa jadi senjata yang jauh lebih dahsyat. Sebuah kemenangan di lapangan bisa dengan cepat berubah jadi kekalahan strategis yang total.